rapi iki nyapa toko sulap mending jan gumun apa panitiane lah ngono lho pengen cocok kau hah sama ke yo wani wis lho ngomongno tak kok ngomongne haji ngono lho dadak ketok-ketokan barang iki nyapo oh ngoten nggih ya wis kuwopno neh kalah aku sesuk-sesuk mana nenek pengajian mesti ning ngarep dhewe bapak-bapak aja ibu-ibu paham apa tenan ibu-ibu sing nyerah aku musuh ibu-ibu menungso kuwi termasuk penyakit neh itu sangat sulit untuk melihat kebaikan orang lain apalagi mengingat paham nggak kita ini kalau melihat kelemahan orang lain kalau melihat kekurangan orang lain jangan kemudian kita berubah menjadi Tuhan makanya aku asli jubel bocah-bocah Gus foto itu aslinya bocahnya pengen foto ambil aku apa pengen ngetok nih ngarepku Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd la hawla wa la quwwata illa billah konco-konco Alhamdulillah dan ini apapun bentuknya apapun situasinya kita bisa kumpul-kumpul dalam rangka KSF yang berapa ya ke-8 moga-moga menjadi kumpul-kumpul yang bermanfaat kumpul-kumpul yang penuh persahabatan kekeluargaan dan yang paling penting moga-moga ada satu faidah bagi kita semua dan moga-moga Kota Kediri yang rutin mengadakan silaturahim ini moga-moga juga mendapatkan keberkahannya. Sebetulnya kegiatan KSF ini menarik sekali, yang membuat tidak menarik dada ono ngaji nih. Lah itu malah nyebabi ngerepoti aku dan mengganggu motivasi saya untuk kemudian ikut merayakan KSF. Plus ini mereka pengen dolan-dolan, pengen belonjo-belonjo malah tidak ngaji dan gak cocok belas. Kalau nang omah ngaji, nang kene kon ngaji terus kapan pes panane gak masuk belas aku. Tapi yang jelas begini, saya tidak paham sebetulnya. Jadi ngaji ya kon ngaji ini opo, kon bahas opo aku gak paham. Tapi saya sering matur bahwa semua hal yang kira-kira kita suka sesuai dengan passion kita, sesuai dengan pikiran kita, dan tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur-syukur ada suatu nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu termasuk bagian dari kebaikan dunia yang selalu kita minta dalam setiap momentum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Semoga kita diberi kebaikan di dunia ini, juga diberi kebaikan keselamatan di akhirat nanti. Allahumma. Makanya sampean-sampean sing teman kumpul-kumpul, vespanan, touring dan lain sebagainya, selama itu semuanya tidak membuat panjenengan melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi syukur-syukur ada satu nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nilai kebaikan, ada nilai kepositifan di sana. Maka moga-moga itu menjadi sebuah amal bagi panjenengan semua. Ngaji itu nek kanggo sampean kalau boten ngerti saja ini yang perlu dibahas apa, dikaji apa. Tapi saya hanya akan matur bahwa yang paling sering membuat kita menjadi orang yang bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebetulnya tidak banyak. Tapi yang paling sulit untuk kemudian paling sulit untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah
perasaan kita lebih istimewa, lebih baik daripada orang lain. Makanya kula temu dipundi matur bahwa kita ini hanya manusia biasa yang oleh para ulama kita, oleh para pendahulu kita, bahkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai salah satu sahabat terbaik Rasulullah Muhammad SAW dikatakan orang itu idealnya, sebaiknya kun indallahi khairan nas. Kamu itu harus selalu berupaya di mata Tuhan menjadi pribadi terbaik. Di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pribadi terbaik. Wa indan nafsi syarrun nas. Tapi tolong usahakan selalu memiliki perasaan sampean adalah manusia terburuk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling jelek perilakunya, orang yang paling tidak pantas untuk kemudian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyaknya kesalahan yang kita sadari. Tapi wa indan nas rajulan minhum. Ya. Tadi saya sudah matur. Idealnya kita itu jangan pernah merasa menjadi apa atau bahkan siapa. Kita ini biasa-biasa saja. Pokok ketika kita beribadah, usahakan ibadah kita adalah ibadah yang paling maksimal supaya kita mendapatkan satu kepantasan untuk disebut seorang hamba di hadapan Allah. Tapi ini apa kok sulap mending jan gumun apa panitia nih lah ngono lho pengen cocok kau sama nih Yowan wis ngomong tak ngomongnya hadiah ngono lah dadak ketok-ketokan barang ini apa kok ngoten nggih ya wis ngomongnya salah aku. Sesuk-sesuk mana nenek pengajian, seneng ngarep dhewe bapak-bapak aja ibu-ibu paham berapa tenan ibu-ibu sing nyerah aku musuh ibu-ibu. Aku mau tekon di ceritaku mau. Dados upayakan usahakan setiap kali kita ibadah, yo mbok salat, mbok poso, mbok apapun itu, usahakan kita maksimal di sana. Tapi kita harus terus membangun perasaan pada diri kita bahwa kita ini banyak sekali kelemahan dan kekurangannya. Dan ketika kita lagi bersosial, kita lagi kumpul-kumpul, tidak usah merasa lebih dari yang lain. Cukup merasa saya ini satu di antara mereka, bagian daripada yang lain. Wa indan nasi rajulan minhum. Sudah itu cukup. Menungso ki angel ya. Mangkane para ulama menungso itu sapa ya awake dhewe iki wong angel tenan. Kula pengin lampune mati sampean ora. Iki wis ndudone nek menungso iki duwe karep dhewe. Angel ora. Angel gak ono. Kaulane Allah Subhanahu wa Ta'ala bulet kaya menungso iki gak ono. Dikei panas njaluk. Dikei udan sambat. Paham gak? Iku wis gawan. Makane kula wau dalu napa winginane dalu. Kula cerita, pancen menungso iki gawan bayine mbulet. Menungso iki pancen gawan bayine mbulet. Maka daripada itu sudahlah. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falta'tihi mitatuhu wa huwa ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaihi. Kalau memang kita ini memiliki satu keimanan di dalam hati kita, kita ini percaya bahwa kita semua akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang paling penting pastikan selama kita masih hidup, kita itu memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Nah, awakmu pengen dimulyani berarti kudu
Nih awakmu pengen dihargai orang lain, berarti kamu harus makanya khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kita ini harus memiliki satu etika, satu budi pekerti dalam bergaul. Usahakan ketika kita bergaul yang baik. Wala takun kalban ala nas yahir. Ojo sampai awakmu dadi menungso kaya asu. Ene opo ae langsung jenggong. Yahir iku manane jenggong. Wala takun kalban ala nas yahir. Kambek konco tonggo dulur ojo galak-galak. Ojo gampang salah paham, ojo gampang ngamuk. Dahulukan memaafkan, dahulukan memaklumi. Idza nadhartum ala qulubin nas maka la taj'alu anfusakum ka'annakum arbab. Kita ini kalau melihat kelemahan orang lain, kalau melihat kekurangan orang lain, jangan kemudian kita berubah menjadi Tuhan. Kita ini kalau ada orang salah, jangan kemudian membuat kita yang kebetulan nggak salah, itu mau langsung jadi pangeran. Artinya pangeran itu sifatnya langsung menghakimi. Pangeran masalahnya, karena pangeran gue ngerti jobon-jobone menungso. Bahwa ada orang salah, kita itu sebetulnya nggak tahu betul. Sajane nyapa kok sampai bocah iki salah. Walakin induru anfusakum ka'annakum abid. Cuma tolong kita semua kalau lihat ada orang yang keliru, salah, kurang tepat, tolong sadar bahwa mereka sama-sama hamba kayak kita, sama-sama budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, budaknya Tuhan yang Maha Esa kayak kita. Murni punya kemampuan untuk benar, ya murni punya kemampuan untuk salah. Kan menungsai mek loro tok. Innaman nas itu kan mekajulan. Manusia itu kan hanya ada dua. Mu'afan wa mubtala. Menungso itu mek loro tok ning dunya iki. Menungso iku nek gak pas slamet berarti pas cilo. Wis mek kuwi tok. Nek gak pas apik berarti pas ruwet, paham enggak? Mek kuwi tok. Kalau pas apik ya wajar, mungkin dia mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada petunjuk Tuhan yang membuat dia kemudian berbuat baik. Nek pas elek, kita harus tetap sadar, ya mungkin kebetulan takdirnya dia harus melakukan itu. Maka jangan kemudian merubah kita yang melihat, menonton, mendengar, langsung berlagak menjadi Tuhan. Tapi yo hati-hati, hati-hati. Makanya ana dawuh wal qahum minka bibisrin summasun. Kita ini kalau ketemu orang lain usahakan jangan sampai dalam kondisi tidak membuat orang lain nyaman. Awalmu nek kecetok kancamu, cetok dulurmu apa meneh ngene iki, kumpul wong akeh dari berbagai kota untuk kemudian meramaikan acara malam hari ini. Tolong sing padang wal qahum minka bibisrin. Sebisa mungkin mergo teman-teman ini rata-rata dari jauh, tolong sambut mereka dengan sebaik-baiknya. Tapi sumasun anhum irdoka angkul likotin. Gini ya, menungso kuwi termasuk penyakit ini, itu sangat sulit untuk melihat kebaikan orang lain, apalagi mengingat, paham nggak? Menungso kuwi aja mau arep-arep punya kemampuan untuk melihat sisi baik kita, apalagi sampai mengingat-ingat. Nuwun sewu, enten mboten mriki ibu-ibu sing pun kagungan garwa. Kita kata gini, wong ibu-ibu akeh sing ibu-ibu iki. Jenengan biasa mboten isuk ditukokne apa kambek bojomu terus bengi wis lali mau bojomu mau kletakno enek kok, Kak. Enten mboten? Oh kada. Nah, ini gak penting, gak penting, sementing ngono kuwi. Artinya apa? Bahwa jangan harap bahwa kebaikan-kebaikan yang mungkin bisa kita lakukan itu akan menjadi satu catatan, pengingat atau apapun di mata orang lain. Bahkan di mata keluarga kita, anak kita atau pasangan kita. Kau
Kamu baik murni karena kamu memang berusaha menjadi orang baik. Kamu bertanggung jawab kepada pasangan murni karena kamu memang berusaha menjadi pasangan yang bertanggung jawab. Tapi jangan sekali-kali minta untuk mendapatkan respek, terima kasih dari orang lain. Bahkan itu adalah anak kalian sendiri atau pasangan kalian sendiri. Makanya summasun anhum irdoka angkulli qatib. Hati-hati dalam setiap langkah kita, jangan sampai kemudian kita membuka celah supaya orang lain itu merendahkan kita, tidak menghargai kita. Karena begini, kebaikan yang kita tampilkan saja itu sulit untuk mereka temukan, apalagi mereka langsung melihat dengan mata kepalanya bahwa kita melakukan satu kesalahan. Ini Pak, al-insan iku majhulun bi hubbi nafsi. Sama nih menungso apa enggak? Cik menungso loh. Minimal sampai begini toh. Kalau masih manusia, berarti sampean kudu ngati-ngati. Menungso itu duwe salah satu penyakit gawan bayi jenenge sangat mencintai dirinya sendiri. Fala yara minha illa mahasinah. Kita ini kalau ngelamun, ngoco, utawa nyabok, itu sengketo api itu. Kita ini kalau menilai diri kita, ya neng batin toh, gak diomongin, ngomongnya ya gayane, kula niku sinten boten gayane ngono. Tapi hakikatnya yang jero ati, dia merasa bahwa dirinya adalah yang paling layak dimengerti, dirinya adalah yang paling layak didahulukan, dirinya adalah. Artinya uang yang paling penting nang dunia itu yo wong gue menungso ya awake dhewe. Jangan pikir orang lain. Enggak. Memang gawan bayine awake dhewe ngono. Wa mubghidan li khasmi wa huwa la yara illa masawiyaha. Dan kita ini memang memiliki kecenderungan untuk merendahkan orang lain. Menilai keliru kepada orang lain. Itu gawan bayi menungso. Bal qad yashtaddu hubbuhu li nafsi hatta yara masawiyaha mahasina. Bahkan kadang-kadang ada di antara kita mencintai dirinya, apa ya jenenge cara iki nek istilah kok lali ya. Apa Pak? Kok posesif, hidup posesif. Kayak semacam narsisme itu loh. Nih, kayak semacam narsisme. Artinya ada semacam kecenderungan bahwa dia sangat-sangat menganggap penting dirinya. Enak bahwa menungso semodel ngono kuwi. Ya, di atas itu, di atas overconfident, jadi yang semacam itu. Terus gini. Misalnya, awakmu melaku-melaku ngopi bocah limo. Wali kotamu delalah ngopi di warung yang sama. Wabeh sangoni seketan, delalah seketane mek papat tok. Sitok gak keduman. Sing sitok gak keduman, sing gak keduman mau mesti nganggep wali kota gak apik. Paham maksud gue sampe? Wes ibu-ibu, sampean tahu selfie gak? Foto bareng-bareng lah paling nggak tahu, tapi konco-koncomu. Ikut selama fotomu belum sesuai harapan, sampean tetap pengen diulang nggak? Masih wes apik loh. Yang lain bagus, yang lain kelihatan baik. Makanya aku aslinya juga bocah-bocah, Gus foto. Iku aslinya bocahnya pengen foto ambil aku, apa pengen ngetok nih ning ngarepku? Paham nggak kamu, saudara? Paham nggak? Iya betul. Artinya lamun toh koncone sing foto mbek aku, dia terima gak? Gak. Wes, iki sak komunitas cukup diwakili situ ae sing foto. Marem gak weh? No. Balqat yashtaddu hubbuhu li nafsi. Kita itu sebetulnya watake elek tenan menungso. Menungso watake elek tenan, mangkane iya kawan nafsa la ta'man wa ilaha. Fa inan nafsa ahdatu min sab'ina syaitana. Mangkane kita ini jangan gampang-gampang nyalah nih setan. Maka setan itu tidak sebusuk kita. Bahkan kita, otak kita, potensi keburukan kita itu jauh lebih gede daripada setan 70 kompak. Paham gak? Maka setan-setan yang hadir malam hari ini,
Loh, mesti kak mau menengahi. Saya bahasan kak celok tenang malah peteng. Paham ya? Walhasil, kalau namun badai matur, kita ini perlu banget untuk terus hati-hati. Untuk terus hati-hati. Teruslah meningkatkan kualitas diri kita. Siapa tahu kita ini bisa bermanfaat. Uang itu, misalnya gini, kalau tak saya mutan, rata-rata uang itu nganggep bermanfaat. Itu urusannya mesti duit. Saja nih, nalika ono hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Ketika bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken orang yang paling istimewa adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Iku didhawuhi nang kitab. Manfaat itu potensinya ono telu. Biasanya itu pertama bimalihi. Bimalihi. Manfaat mergo dilalah duitnya rada akeh. Maka siapapun yang di sini yang rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kok rezeki itu tidak bisa dirasakan orang lain. Orang patek loman lah gampangane ngono. Itu berarti asli rezeki gak barokah, gak manfaat. Karena rezeki itu kudu dibagi. Rezeki itu harus dibagi, dan orang-orang yang kebetulan dimudahkan rezekinya oleh Allah taala, itu kudu paham. Kullama kasurat ni'amullah 'alal 'abdi kasurat kullama kasurat ni'amullahi 'alal 'abdi kasurat hawaijun nas 'alaihi. Setiap sampean diberi kemudahan berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sampean harus siap-siap. Maka sampean dilungkas dadi nggon butuhe wong akeh. Mono saudara, Bambang cok ngenangin itu ae. Awakmu mundak pangkatmu mah montak mantuk itu ae. Ya, yang kedua, manfaat juga bijahi. Pertama bimalihi, yang kedua adalah bijahi. Bisa bermanfaat bagi yang lain karena kebetulan duwe pangkat di tengah-tengah masyarakat. Nah, contohnya kayak awakmu, wis sugih duit ono pangkate, kok sampai gak bermanfaat ya neraka. Tapi ngapunten lho Pak, saya ojo tersinggung awakmu. Artinya ojo tersinggung. Kayak baca kitab ngono-ngono nih. Ben kamu kapok ngundang aku. Kelau. Apa sebutan iki pancen apa? Kelau ya. Nyapa tuh cahyo ini. Ya, apa mau? Yang pertama, manfaat nganggo apa? Duit. Lah kuwi gak pate akeh hal dhewe. Apa maneh pangkat, tidak semua dari kita memiliki pangkat. Yang kedua ilmu, keilmuan, pengalaman dan lain sebagainya. Itu kalau kita share, kalau kita bagi dan kemudian menginspirasi orang lain, maka itu adalah sumber manfaat. Tapi inna kafasyari wal adha 'anil nas iku fil Islam ya'dilu as-shadaqah. Kalau sudah ngomongkan uang, berarti urusannya adalah infak, adalah sedekah. Dan tidak semua orang kemudian punya kemampuan untuk itu. Makanya sahabat Abidah Al-Hibari pernah matur. Datang bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawe awamir sebut jenenge Kanjeng Nabi bengok wis kowe iki bocah ora jelas disebut jenenge Kanjeng Nabi ora maca selawat. Jadi pengen syafaate to kan? Jadi yo pengen bocah iki ketne tenan. Ya saya terusnya saya gelap semulai kesel aku. Sing kesel aku mau mlebu iku ana barang sing gak goleki. Atau saya mikir, aku mandek saiki ya. Bang ngaji saya, bari enggak delok. Nah, aku mau delok ono barang sing gak butuhno. Nang bazar ngono. Apa mau aku cerita apa sampai lali aku. Oh iya, nang Islam agamanya awake dhewe iki. Tapi bukan agamanya Kahuli. Mau tak omong kita Kahuli. Kok iki kok sing paling penak awakmu lakiin langsung sesuk itu kagak gawe visa umroh gak gelem gitu apa ini bulat ae gak kula dolaning Cina lho kamu wis Cina dolaning Cina nyapo dadi cowok agama Islam nek awake dhewe iki ndelalah duit ra patek gablek ya kaya wajah-wajah awake dhewe lho wajahku sih lumayan ya cik lumayan masukkan duit tapi aku iso nutupi supaya ketok duit itu iso. Nah, padahal ya gak duit tapi melelet duit itu iso.
duit gak duwe, pangkat yo gak duwe, ilmu yo minim, pengalaman yo gak jelas, acaranya yo mek ngono-ngono tok. Kemudian inilah yang menginspirasi sahabat Abidah untuk bertanya, in da'uftu am ba'dil a'mal, pripun kanjeng Nabi nek kula mboten mampu sedayane, terus apa yang bisa saya share, apa yang bisa saya bagi? Jawabannya kanjeng Nabi, takufu syahak anin nas, fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Wes nek awakmu gak iso bermanfaat bagi orang lain, paling enggak sitok ojo sampai ngelarani wong, ojo sampai menyakiti orang, ojo sampai keberadaan kita adalah masalah bagi lingkungan, masalah bagi orang lain. Wes kuwi tok. Wes Islam iki ngono tok pun. Nek awake dhewe gak iso ngekeki apik, tolong ojo ngeleki. Kok ngeleki ya? Bahasanya apa ya? Ngelek itu bener bah, bukan ngelek-ngelek, beda. Ngelek-ngelek itu selalu bersifat omongan, kan mesti ngelek. Aku gak ngerti bahasa Jawa ini sing luwih pas timbang ngelek kuwi. Dan tidak semua kelek-elek. Wis pokoknya aku gak paham aku, pokoknya bahasane ngono, paham gak? Ojo ngusuhi, iling-iling ya. Nek ora iso manfaat, ojo ngusuhi. Wis kowe tak. Muga-muga kula panjenengan kabeh ditakdir oleh Allah Taala diparingi selamat, nang donya selamat, nang akhirat selamat. Dan moga-moga kayak tadi saya sampaikan, kalau memang kita tidak bisa bermanfaat, moga-moga kita tidak kemudian banyak menyakiti orang lain. Wes cukup wes. Makanya menjadi penting kumpul-kumpul kayak malam hari ini, menjadi satu momentum untuk kita kemudian bersilaturahim, untuk kemudian kita saling jabat tangan, untuk kemudian kita saling memaafkan. Awake dhewe kuwi saiki ku manggon di era di mana kita ini jarang ketemu, sekali ketemu jadi masalah. Wong durung ketemu kadang-kadang wis dadi masalah. Saiki ya, enek wong lu meneng tapi jempole kakean cangkem. Wonten mboten ngoten niku? Paham maksud kula sampean? Biasa-biasa ae, paling dia ya marung santai, ngopi ya meneng biasa santai. Tapi dosa jariahnya terus jalan. Mergo saking lamise jempole. Saking lamis lan lemese jempole. Mergo ngeten nggih. Nuwun sewu, sampeyan niku sing nyekel HP dan lain sebagainya. Sampeyan niku kudu ngati-ngati. Innal qalam niku ahadul lisanaini lil insan. Bahwa ketikan kita, tulisan kita itu adalah satu di antara dua mulut yang kita miliki. Artinya apa? Setiap hal yang dilarang untuk kita ucapkan itu juga dilarang untuk kita tulis atau kita ketik. Setiap hal yang baik untuk kita ucapkan, maka kita diperintahkan untuk menulis itu. Gak usah ngel-ngel. Berapa banyak ulama sepakat bahwa sholawat yang kamu tulis, sama misalnya ya, nganggur-nganggur mau nulis Sallallahu ala Sayyidina Muhammad misalnya, maka pahala bersalawat itu tidak akan pernah terhapus, tidak akan pernah selesai sampai tulisan itu hilang. Mek tulisan menurut jadi misalnya awakmu, misalnya pespamu ngarepe mau ke tulisan coba tepos lo paham mau ngajak omong ini malah ngomong kancane kayak ono sesuk piye to kamu dhewe lho pos malah jadi Pak Sultan ini. Lo paham nggak? Jadi selama tulisan ini masih utuh, maka pahala itu akan terus mengalir. Makanya aku biasa gak ndelok ning mobil-mobil ono tulisane Allahumma sholli ala. Paham nggak? Ono tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Semua hal yang diperintahkan kita ucapkan itu juga diperintahkan untuk kemudian atau baik kalau kemudian kita tulis. Nah kalau dilarang, ya bodoh wae. Aku gak tahu ngelokne gak tahu, aku cetok gak tahu. Tapi tulisanmu ini, ketikanmu, jempolmu ini, ngelokne gak tahu, tapi dislike, bodoh ini. Seakan-akan kita tidak pernah melakukan sebuah kesalahan. Kita itu kalau menghakimi orang sampai lupa bahwa kita juga manusia yang punya potensi untuk salah. Makanya
winginan ini kalau nggak sempat matur Kabupaten Ponorogo. Saya matur. Moga-moga negara ini bukan negara yang dimaksud oleh para ulama adalah negara yang cukup sial. Di antara tanda negara itu sial, idza aradallahu biqaumin syarra, itu fatahahumullah babal jadal. Oh, fatahallahu alaihim babal jadal. Fatahallahu alaihim babal jadal. Wa mana'ahum al-amal. Di antara tanda sebuah bangsa itu sial ketika masyarakatnya tidak banyak memiliki karya tapi melaku sak melaku debat, melaku sak melaku saling maido, melaku sak melaku saling menyalahkan. Dan saya lihat-lihat akhir-akhir ini bendino beberapa tahun terakhir ini bendino gak ono awake dhewe kekurangan bahan debat. Hampir di setiap lini. Tapi kita jarang mendengarkan ada sebuah karya baru dari anak bangsa ini yang dimunculkan. Dan itu bahaya. Jadi moga-moga jenengan-jenengan kabeh termasuk wong-wong yang banyak karya, tidak banyak mencela. Bahaya tenan niku. Mergo cara bahasane Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wong sing acarane mek debat wong liya, acarane mek ngelokne wong liya, itu adalah generasi-generasi busuk. Dalam bahasa kitabnya yusammauna al-antan. Orang yang dalam otaknya hanya pengen mencibir, mengolok-olok, merendahkan orang lain, itu namanya adalah generasi-generasi. Aslinya antan itu maknanya bacin. Terus kemana generasi batang, terus kemana generasi batang. Makanya muka-muka awake dhewe diparingi pitulung dari Allah Subhanahu wa taala, negarane awake dhewe dadi negara sing baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negara yang penuh dengan kemakmuran, penuh dengan keadilan, negara yang benar-benar menjadi sebuah negara idaman bagi kita semua. Moga-moga para pemimpin-pemimpin kita selalu dijaga, dilindungi, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai rakyatnya, moga-moga dalam setiap langkah kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu, terus ono ae